Kembali lagi di channel kami, Rosmer. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Oke, kali ini kita akan belajar tentang tata nama asam alkanoat atau asam karboksilat. Tata nama asam alkanoat kali ini kita akan belajar sesuai dengan tata nama IUPAC. Perlu kita ketahui bahwa asam alkanoat itu merupakan salah satu turunan dari alkana. Ini artinya untuk belajar tata nama asam alkanoat kita harus sudah hafal deret homolog alkana. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita memberi nama pada senyawa asam alkanoat secara IUPAC. Baik, kita mulai. Asam alkanoat. Kali ini kita akan mempelajari tata nama asam alkanoat secara IUPAC ya. Asam alkanoat atau lebih dikenal dengan nama asam karboksilat ini memiliki rumus umum CnH2nO2, di mana asam alkanoat memiliki gugus fungsi yang khusus atau gugus fungsi yang spesial, itu RCOOH. RCOH ya, ini adalah gugus fungsi dari asam alkanoat. Kemudian untuk memberi nama pada senyawa asam alkanoat, konsep dasar yang pertama adalah kita harus menambah kata asam di depan ya. Jadi yang pertama kita memberikan nama asam pada senyawa alkanoat di depan ya. Konsep yang berikutnya atau yang kedua adalah setelah memberikan nama asam pada senyawa alkanoat di depan, kemudian untuk akhiran ana atau akhiran a ya, akhiran ana pada deret homolog alkana atau pada senyawa alkana nanti kita ganti menjadi anoat. Ini konsep yang berikutnya. Jadi akhiran ana pada deret homolog alkana kita ganti dengan anoat. Semisal kita punya propana, iya menjadi propanoat. Kita punya butana, butanoat. Kita punya pentana, pentanoat. Heksana, heksanoat, dan seterusnya. Kemudian konsep yang berikutnya, setelah kita memberi nama asam di depan, kata asam di depan, dan akhiran ana menjadi anoat, maka yang berikutnya adalah konsep dasar yang berikutnya adalah bahwa gugus asam karboksilat atau alkanoat atau COOH ini selalu di ujung, selalu menjadi nomor satu ya. Gugus fungsi di ujung. Ini menunjukkan bahwa nanti untuk penomoran pada senyawa alkanoat, karena posisi dari gugus fungsinya ini selalu di ujung, ini selalu di ujung, artinya dia akan selalu mendapat nomor 1. Tidak mungkin nomor 2, 3, atau 4, dan seterusnya. Jadi gugus fungsi dari alkanoat atau COOH itu selalu di ujung, selalu mendapatkan nomor 1. Artinya karena dia pasti di ujung dan selalu jadi nomor 1, nanti untuk penamaan tidak usah disebutkan 1 ya. Jadi cukup misalkan 3 asam 3 metil pentanoat, misal seperti itu ya. Jadi tidak usah disebutkan 1 pentanoat dan seterusnya. Jadi cukup pentanoat atau lainnya. Baik, untuk mempermudah pemahaman kita coba langsung kepada contoh senyawa alkanoat ya. Biar mempermudah pemahaman kita. Misalkan ada senyawa alkanoat dengan rumus struktur yang seperti ini. Sini ada CH3, sini ada CH, sini ada CH3. Kemudian di sini ada CH, ke bawah ada C2H5. Kemudian di sini ada CH2, kemudian ke sini ada COOH.
Misalkan ada senyawa kimia dengan rumus struktur yang seperti itu, untuk memberikan nama pada senyawa alkanoat tersebut, maka langkah-langkahnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Langkah yang pertama adalah kita harus bisa menentukan rantai utama dari senyawa tersebut. Konsep dasar dari rantai utama adalah yang pertama adalah rantai utama adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus COOH. Itu sebagai prioritas. Maka dari sini kita akan langsung tahu bahwa rantai utama adalah yang lurus atau yang lurus terus ke bawah ya. Kita ambil yang lurus. Nah, ini yang lurus. Kalau kita sudah tahu ini adalah rantai utama, maka akan diketahui bahwa ini bertindak akan sebagai cabang-cabangnya, di mana C2H5 adalah etil, C3H3 adalah metil, CH3 adalah metil. Artinya nanti untuk penyebutan pada tata nama senyawa tersebut, kita dahulukan etil dulu, baru kemudian metil, karena secara alfabet etil lebih dulu dibanding metil, huruf E lebih dulu dibanding M. Langkah berikutnya, setelah kita bisa menentukan rantai utama pada rumus struktur tersebut, pada senyawa tersebut, maka kita harus memberikan penomoran. Ingat, konsep dasarnya adalah penomoran pada senyawa asam alkanoat selalu dimulai dari yang mengandung gugus COOH. Artinya yang mengandung gugus COOH selalu menjadi nomor 1. Ya, artinya penomoran dari kanan. Ini jadi lalu nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, dan ini nomor 5. Bisa diikuti? Baik, langkah berikutnya kita langsung berikan nama pada senyawa tersebut. Kita lihat di situ ada etil sama metil. Kita sebutkan etilnya dulu. Tapi jangan lupa, setiap ada senyawa asam alkanoat tata nama secara IUPAC, di depan harus ditambahi kata asam. Di sini harus ada asam. Langkah berikutnya kita sebutkan etil terikat pada atom C nomor 3, maka asam 3 etil. Oke. Langkah berikutnya, gugus yang nomor 2 kita sebutkan metil terikat pada atom C nomor 4, maka 4 metil. Kemudian kita lihat rantai utamanya atom karbonnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 pentana, kita ganti akhiran ana menjadi anoat, pentana menjadi pentanoat. Ya, maka namanya menjadi asam 3 etil 4 metil pentanoat. Mudah-mudahan dengan contoh yang pertama ini sudah membuat kita cukup mengerti dan mengikuti bagaimana tata cara memberi nama pada senyawa asam alkanoat. Kita coba untuk yang contoh yang berikutnya. Misalkan disajikan contoh yang seperti ini. Sini ada CH3, di sini ada CH3, kemudian di sini ada CH3, kemudian di sini ada CH, kemudian di sini ada C2H5, kemudian di sini ada COOH. Misalkan ada yang seperti ini, ya. Ini CH, sini CH, COOH. Misalkan untuk yang contoh yang berikut ini, langkah yang pertama kita harus menentukan rantai utama pada senyawa tersebut, ya. Ingat, rantai utama adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus COOH. Maka kita bisa menentukan rantai utama adalah yang lurus atau yang lurus terus ke bawah, ya. Kenapa disajikan contoh yang berikut ini? Kita lihat di sini, ya. Karena konsep dasarnya adalah rantai utama adalah yang mengandung gugus CO, walaupun ada sebenarnya rantai yang lebih panjang, yaitu kemana? Ya, ke bawah ini sebenarnya. Dari lurus terus bisa ke bawah karena sini ada C2H5, tetapi ini tidak dipilih. Kenapa? Karena
rantai terpanjang pada senyawa alkanoat itu bukan yang terpanjang saja, tetapi harus yang terpanjang dan mengandung gugus COOH. Yang ke bawah ini lebih panjang, tapi kalau kita pilih yang ke bawah, ini tidak mengandung gugus COOH, maka kita tetap pilih yang lurus, karena yang lurus ini yang terpanjang dan juga mengandung gugus COOH. Berikutnya kita memberikan nomor pada deret karbon seperti ini. Kita mulai dari yang paling ujung yang mengandung COOH, berarti dari kanan ya. Ini nomor 1, kemudian ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, dan ini nomor 5. Kemudian kita sebutkan nama senyawa tersebut. Di sini ada etil ya. Kita masih ingat ini etil, kemudian ini metil. Kita sebutkan di depan tambah kata asam, asam baik, kemudian 2 etil. Oke. Kemudian metil kita sebutkan ada 3 sama 4, berarti 3,4. Masih ingat? Kalau cabang lebih dari 1, kalau 2 ditambahi ya di, kalau 3 tri, 4 tetra, dan seterusnya, maka di sini menjadi di. Metil rantai utamanya ada ya 5 pentanoat, maka namanya menjadi asam 2 etil 3,4 dimetil pentanoat. Mudah-mudahan kita jadi lebih dalam pemahamannya. Yang berikutnya kita akan mengetahui bahwa asam alkanoat itu memiliki rumus umum CnH2nO2. Kita akan membuktikan dan membuktikan apakah benar CnH2nO2 ini rumus dari asam alkanoat. Misalkan di sini kita mempunyai salah satu contoh, misalkan ada asam propanoat. Kita contohkan ada asam propanoat. Kita tuliskan seperti ini, ada asam propanoat. Dari asam propanoat ini kita akan identifikasi. Di sini ada C, di sini ada H, di sini ada O, ada atom C karbon, hidrogen, dan oksigen. Pada senyawa asam alkanoat kita jumlahkan atom C-nya ada berapa? Ada 1, 2, dan 3. Ada 3, maka di sini ada C3. Hidrogennya kita jumlahkan ada 3 tambah 2, 5, tambah 1, 6. Di sini ada 6. Oksigennya juga kita jumlahkan ada 1 dan 2. Di sini kita akan tahu bahwa ternyata asam propanoat itu memiliki rumus molekul C3H6O. Dari rumus molekul ini akan bisa disederhanakan menjadi C3H6 menjadi CnH2n. O2-nya turun menjadi O2. Maka dari sini diketahui bahwa CnH2nO2 adalah rumus umum dari asam alkanoat. Mudah-mudahan sampai dengan ini kita menjadi lebih mengerti dan lebih paham, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih.